jadi pengalaman bagi kita. Nggak usah kita terlalu stres dengan memikirkan apa yang dilakukan oleh saudara Yakut ini. Sudahlah, kita paham betul, setiap kali ada fenomena politik di masyarakat, pasti pejabat-pejabat Jokowi bikin keributan. Bapak perhatikan, nanti setelah Yakut bikin masalah, ada lagi pejabat besok bikin. Coba nanti lihat, jangan potong jari saya, leher saya potong. Setelah Yakut bikin, ada lagi pejabat besok bikin. Percaya sama saya sudah sekolah kelakuan mereka ini. Kita lihat aja nanti. Nanti setelah Yakut, siapa lagi? Yukit, nggak tahu saya. Nanti kita lihat kalau nggak percaya. Saya sudah pengalaman yang begini. Sudah pengalaman, apalagi wakil di sebelah juga Rajal cuma tahunya diam-diam Pak Maruf. Dapat tiap bulan dapat gaji. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang berhadir bersama-sama dengan kita, badan pengurus masjid, amal mulia yang ada di Kecamatan Tambang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hadir pula bersama-sama dengan kita musyawarah pimpinan kecamatan, atau dalam hal ini yang mengepalai rukun tetangga, rukun warga. Dalam hal ini Bapak RW sudah menyampaikan sekelumit kesaksian tentang motivasi bagaimana kita berkehidupan beragama di dalam konteks kehidupan nasional kita saat ini. Suasana dan kondisi kita masyarakat Indonesia pada sore menjelang malam hari ini sampai hari ini, kita masih diliputi dengan kegembiraan kita melaksanakan pelaksanaan Isra wal Mi'raj. 4 sekali dalam 1 tahun umat Islam itu melaksanakan hari besar Islam. Ada yang melaksanakan hari Muharram, alhamdulillahilladzi muharrama awarosinin wajalloha syahron mubarakan liqaumil mu'minin. Jadi ada orang mukmin yang melaksanakan Muharram karena untuk memperingati tahun baru Muharram. Karena tahun baru kita bukan tahun baru Masehi. Tahun baru kita adalah Muharram. Yang kedua adalah Maulud Nabi. Biasanya kita melaksanakan pelaksanaan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah pelaksanaan tentang hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Dan ini kita memperingati tentang pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Ada peristiwa apa di dalam Isra wal Mi'raj? Peristiwa Isra wal Mi'raj tidak ada peristiwa lain kecuali mengingatkan kita umat Islam untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah paling wajib dalam kehidupan orang Islam adalah sholat 5 waktu. Tidak ada perintah yang paling utama di dalam Islam itu kecuali sholat 5 waktu. Afdolul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama itu adalah sholat 5 waktu. Afdolul
a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama, amal yang paling afdol adalah solat 5 waktu. Tidak ada agama lain melaksanakan perintah solat 5 waktu kecuali agama Islam. Selain daripada agama Islam, ibu bapak mesti tahu. Sekali lagi saya jelaskan, selain daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada agama-agama yang sudah melaksanakan perintah solat. Agama-agama mereka itu adalah agama para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim, dinan qiyamah millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin, Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ini yang kita jadikan sebagai landasan dalam pengakuan doa iftitah. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim, dinan qiyamah millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Lalu kita pegang kekuatan itu. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah pegangan keimanan yang dipegang oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perintah solat ini menjadi sempurna. Jadi nabi-nabi dulu melaksanakan solat belum sempurna. Sekali lagi Bu Bapak, nabi-nabi dulu melaksanakan solat belum sempurna. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam, mereka melaksanakan solat tapi belum sempurna adanya. Ini makanya kita diperingati tentang Isra wal Mi'raj. Apakah umat Islam pada waktu itu sudah solat? Sudah ibu bapak. Sudah. Peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi karena usia kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berusia 11 tahun. Jadi usia beliau sebagai Nabi, usia beliau sebagai Rasul sudah 11 tahun. Berarti sudah malang melintang dalam melaksanakan solat. Tetapi Allah masih menjemput, memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dibimbing, agar dibawa, agar disertai oleh malaikat Jibril dengan menunggangi seekor buruk. Mulai dari Masjidil Haram, mereka start awal, mereka berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sekitar pukul jam beginilah, hampir jam 9, dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad saudaraku, kita akan berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Palestina. Kita akan berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, akan menerbangi dua tempat. Konon antara jarak dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa jaraknya adalah 1500 km. Hanya dalam tempo yang sangat cepat, Rasulullah bersaksi kecepatan beliau bagaikan secepat kilat.
Saudara, ibu bapak, bayangkan bagaimana kecepatan Rasulullah sampai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jarak antara Jakarta dan Medan 1.500 km. Kita menunggangi, kita menaiki pesawat udara Lion Air dengan Boeing 737 atau Boeing 747 atau Airbus 900. Maka perjalanan manusia itu dari Jakarta menuju ke Medan jaraknya adalah 2 jam dan 10 menit. Dia akan tiba di kota Medan. 2 jam, waktu yang sangat lama. Hanya 1.500 km menempuh perjalanan yang begitu lama. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa minal lailah hanya separuh malam. Bayangkan itu, bukan hanya sampai ke Masjidil Aqsa. Rasulullah menembus Sidratul Muntaha, melewati langit yang ketujuh. Amin ya rabbal masa. Banyak sekali ulama yang berpikir-pikir, ini hal yang sulit untuk diterjemah secara logika. Mana mungkin bisa diterjemahkan secara logika? Bayangkan kecepatan Nabi kita Muhammad berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, beliau kemudian menaiki sebuah tangga. Dan sampai hari ini Dome of the Rock, sekali lagi, batu yang pernah dinaiki oleh Rasulullah, sampai hari ini Dome of the Rock, batu yang melayang-melayang itu sampai sekarang di sebelah selatan daripada Masjidil Aqsa, batu itu tidak pernah sampai ke bawah tanah. Dia terapung-apung di atas tanah. Dan masih ada jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah take off pertama kali. Dari sinilah Rasulullah menapaki langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, 6, 7 sampai menembus Sidratul Muntaha. Langit pertama bertemu Idris, langit kedua bertemu Soleh, langit ketiga berjumpa Adam, langit keempat berjumpa Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit yang keenam berjumpa Musa alaihissalam, langit ketujuh Rasulullah berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar pada tiang masjid Baitul Maqmur. Dari langit ketujuh inilah Rasulullah menembus Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Jibril tidak bisa naik, hanya Rasulullah yang boleh naik ke atas. Diberikan oleh Allah perintah sholat kepada Nabi Muhammad. Ini perintah yang harus engkau ajarkan kepada umatmu, wahai Muhammad. Ajarkan kepada umatmu dalam satu hari, umatmu harus melaksanakan perintah sholat dalam sehari 50 waktu dalam satu hari. Bukan 5 waktu. Begitu Rasulullah mendengar perintah 50 waktu, sebagai nabi yang ikhlas, nabi yang sabar, nabi yang betul-betul cinta kepada umatnya, beliau turun dan mengatakan kepada Allah, kami akan mengajarkan perintah 50 waktu dalam sehari kepada umat manusia. Turunlah Rasulullah di langit yang pertama, di langit yang ketujuh sampai langit yang keenam. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, berapa rakaat wahai Muhammad yang diberikan Tuhanmu, Allah Tuhanmu, untuk engkau membimbing, mendidik umatmu supaya bisa melaksanakan sholat? Rasulullah katakan 50 waktu dalam satu hari. Kata Nabi Musa, jangankan 50 waktu,
satu waktu saya mengajarkan Bani Israel bangsa biadab, jangankan 50 waktu dalam satu hari, satu waktu dalam mengajarkan Bani Israel, tidak ada satupun Bani Israel yang mampu melaksanakan sholat dalam panggilan satu waktu. Apalagi umatmu ini 50 waktu dalam sehari. Minta kepada Allah supaya dikurang-kurangkan 50 waktu menjadi sedikit. Berapa kali Rasulullah bolak-balik minta kepada Allah supaya dikurangkan jumlah rakaatnya, jumlah setiap harinya dikurangkan 10. Maka sampai kepada dua ulama mengatakan, ada yang mengatakan 5 dikurangi, ada juga yang mengatakan 10, sehingga waktu yang tersisa sisa 5 waktu. Ditanya oleh Nabi Musa, sudah berapa kali dikurangi wahai Muhammad? Sudah 10 kali dikurangi. Sisa berapa? Sisa 5 waktu. Minta lagi kepada Allah. Umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Minta kepada Allah. Saya yakin, kata Musa, umatmu tidak akan mampu wahai Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu. Minta kepada Allah dikurangkan 5 waktu. Saya tahu, saya bisa prediksi umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Nabi Muhammad, saya sudah malu wahai Musa. Saya sudah malu. Sudah berulang-ulang kali saya naik turun minta dikurangkan. Kalau engkau tidak mau minta dikurangkan wahai Muhammad, maka lihatlah, umatmu di Indonesia tidak akan mampu. Dan sudah terbukti. Setiap tahun pasti ada keributan bagi umat Islam. Setiap tahun pasti ada keributan, persoalan tentang sholat 5 waktu. Entah dalam pelaksanaan sholat pasti ribut, entah dalam pelaksanaan fikih pasti ribut. Bahkan baru-baru ini kita mendengar ada seseorang pejabat yang memprotes terkait dengan suara azan, karena ingin mencari muka kepada orang-orang kafir, lalu kemudian memojok-mojokkan saudara Muslim dengan alasan azan di masjid. Ini karena Nabi Musa sudah memperingati, memang tidak mampu umatmu wahai Muhammad, gak akan mampu. Ini perintah yang paling perintah yang paling berat dalam Islam ini adalah sholat. Saya, ibu bapak, mohon maaf lahir dan batin, saya orang yang dulunya bukan beragama Islam, dan terus terang saja, kami walaupun dulu bukan beragama Islam, tapi kami tidak pernah anti dengan perintah sholat. Bahkan sejak berumur 8 tahun sampai saya berusia dewasa, saya sudah bisa menghafal lafaz, saya sudah bisa mengejah apa yang menjadi tartil di dalam pengucapan lafaz azan, mulai dari azan subuh sampai dengan azan isya. Saya hafal betul, karena di kampung halaman saya di Manado, tetangga saya itu ada beberapa keluarga, 11 keluarga itu beragama Islam, tapi ratusan ribuan orang yang di kampung itu rata-rata Kristen, karena mayoritas agama di Manado itu adalah Kristen. Beda dengan di Medan. Kalau di Medan, di Sumatera Utara, mayoritas penduduk Sumatera Utara itu adalah Muslim. 75% orang-orang yang bermarga, orang-orang Batak yang bermarga itu beragama Islam. Saya sudah sering ceramah di Medan. Jadi jangan ibu bapak salah lalu mengatakan bahwa orang Batak itu agamanya Kristen. Salah itu. Salah. Orang yang bermarga di Sumatera Utara,
kebanyakan agama mereka adalah Islam. Tapi kalau ibu bapak datang ke kota Manado, tempat kelahiran saya, ibu bapak datang ke Papua, ibu bapak datang ke Ambon, ibu bapak datang ke Ternate, tidak ada provinsi yang paling tulen, yang paling asli mempertahankan keimanan Kristen mereka kecuali suku Manado. Holland Spregen, didikan Belanda. Jadi kami memang dari kecil, mulai dari kecil sekali, dari umur 6 tahun, 5, 6, 7, 8 sampai umur 12 tahun, kami sudah dididik di gereja dengan nama Sondag School. Atau istilah kita di masjid, apa itu namanya? TPA, tim pengajian Al-Quran. Kalau kita di gereja namanya Sondag School. Jadi memang sudah dididik oleh gereja, oleh Belanda, sampai kepada dewasa disebut dengan katekisasi. Kita diajar tentang doktrin-doktrin gereja. Nah, betapa kuatnya kira-kira orang Kristen Manado mempertahankan keyakinan Kristen. Tidak semudah untuk membalikan telapak tangan orang Manado masuk Islam. Enggak semudah itu. Makanya coba ibu bapak perhatikan. Beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh yang bebas dari penjara, yang baru-barusan bebas. Dia terlibat kasus korupsi dari Partai Demokrat, dari hutan Pondok Bambu, rutan perempuan, namanya Angelina Sondag. Itu bapaknya adalah seorang profesor, bapaknya adalah seorang rektor Unsrat, Universitas Samratulangi Manado. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mendapat masalah, dia mendapat musibah, dia masuk penjara, dan dia dipenjarakan berpuluh-puluh tahun, hampir 12 tahun. Adakah Angelina Sondag, Angie, mundur dari kenyataan iman kepada Allah? Subhanallah. Dari sekian banyak wanita yang ada di penjara, tidak ada wanita yang menghafal Quran, yang menghafal Quran kecuali Angelina Sondag. Bahkan beliau yang menjadi guru mengaji kepada saudara-saudaraku Muslim. Nah, inilah kalau orang yang punya pengetahuan ketika mendapatkan hidayah dari Allah. Beda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad dari Islam persoalannya cuma dua. Kalau bukan Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Beda. Apalagi di Amerika, apalagi di Eropa. Saya baru keluar dari penjara. Di satu kesempatan saya sering jadi imam di dalam penjara. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi imam, jadi khotib, dan saya termasuk khotib di situ karena saya dikenal oleh publik di luar adalah ustadz. Satu ketika datang jamaah lari kepada saya, orang Jawa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini mau kasih tahu Kiai. Itu ada orang Cina tidak bisa bahasa Indonesia. Ada orang Cina tidak bisa bahasa Indonesia. Ada juga orang Cina tidak bisa bahasa Inggris. Dia hanya bisa bahasa Mandarin. Tapi dia sudah hampir 3 minggu Kiai. Sudah hampir 3 minggu Kiai. Dia ikutan berjamaah bersama-sama jamaah.
Oh, luar biasa saya katakan. Kau tahu dari mana? Ada. Rupa-rupanya jamaah sudah pada tahu. Kita berdialog dengan dia, dia menghindar karena dia tidak bisa bahasa Inggris, juga tidak bisa Indonesia. Dia tidak bisa juga bahasa Indonesia. Inggris pun tidak bisa. Jadi bagaimana caranya supaya dia ini bisa kita bujuk? Kita mau cari tahu kenapa dia sholat. Ditanya-tanya dia tidak mau buka mulut, pokoknya dia cuma sholat. Datang satu orang tua, datang juga satu orang Cina namanya Jeffrey, kebetulan jago bahasa Mandarin, dan ditanya, "Kok Jeffrey, tolong tanyakan kenapa dia sholat?" Apa jawaban dia? "Setiap kali saya sholat, kalian kalau masih ada urusan, saya paling tidak suka tidak disiplin. Awas, hati-hati, saya mulai sehat ini badan. Hati-hati. Ketidakdisiplinan kita terhadap Islam, akhirnya Islam diobok-obok. Ya. Saya mulai sehat sekarang. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Dari penjara sampai keluar ini tetap harimau saya. Hati-hati, saya mulai sehat sekarang. Jadi ditanya, apa sebenarnya mau dia ini, apa ini Cina ini? Ternyata hanya satu tujuan dia. Tujuan dia ini cuma satu. Dia datang sholat karena dia ingin mencari ketenangan. Rupa-rupanya setiap kami sholat dia intip masjid di depan kamar saya. Setiap kali saya sholat dia duduk di depan kamar saya. Dia pantau terus, dia terus kami sholat. Subhanallah. Rupa-rupanya dia mau hadir sholat, dia hanya ingin mencari ketenangan. Bayangkan, kok bisa-bisanya ada orang Islam. Satu waktu saya diundang ke daerah apa ini sebelum Rohul ini, masuk ke kebun-kebun di dalam situ. Saya dan suami istri pas kedapatan maghrib. Kami sampai ke situ sholat. Orang timbang-timbang itu kelapa sawit. Dia timbang-timbang karet, dia timbang sawit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjidnya dibangun, warungnya di samping. Dia cuma timbang-timbang kelapa sawit. Saya cuma berdoa dalam hati, mudah-mudahan kelapa sawit itu jatuh di kepala, pecah kepalamu itu. Iya. Jadi dia abaikan perintah sholat, dia abaikan beribadah kepada Allah, dan dia mengutamakan mencari bisnis. Ini orang bisnisnya Masya Allah. Rekening yang ada, aset yang ada dia. Setelah dia ditangkap di Mabes Polri, aset yang disita ratusan miliar, barang bukti. Dia nggak ada sesuatu yang dia cari. Tidak ada sesuatu yang dia tenangkan dalam hidup kecuali dia sujud kepada Allah. Dan ibu bapak perlu tahu, kejadian semacam ini sudah terjadi di Eropa dan Amerika. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum fi zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Ibu bapak, saudara-saudaraku, tanpa mengeluarkan modal, tanpa mengeluarkan aset, begitu dilahirkan sudah dicap sebagai seorang
Allahu Akbar. Nah, ini harta yang paling berharga yang kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia. Jadi orang Islam, Allahu Akbar. Mau kapanpun dia mau sholat, terserah dia. Terserah dia. Saya keluar penjara kemarin diundang oleh Deddy Corbuzier melaksanakan podcast. Rupa-rupanya beliau tahu banyak sekali yang saya Islamkan. Banyak sekali orang yang saya sadarkan di penjara dan masuk Islam. Padahal saya tidak mengislamkan mereka. Mereka yang bertanya kepada saya, Ustadz, kita ini kan kebaktiannya setiap minggu sekali. Iya betul. Nah kalau Ustadz kan kebaktiannya, ibadahnya, menyembahnya, sujudnya, sholatnya kepada Allah dalam satu hari lima kali. Boleh nggak kami orang Kristen ikuti seperti orang Islam? Saya katakan mantap itu kawan. Ente sholat subuh, ente sholat zuhur, ente sholat asar, ente sholat maghrib, ente sholat isya dalam satu hari 5 kali. Sama statusmu dengan Muslim. Tapi kami tidak masuk Islam, Ustaz. Nggak usah masuk Islam, nggak usah. Nggak perlu masuk Islam. Yang penting ente sholat dulu. Tapi bagaimana Ustaz kalau ada yang lain lihat? Nanti saya tanggung jawab. Jadi bagaimana? Pakai celana apa besok pagi? Pakai sarung. Tapi kalau nggak ada sarung, nggak bisa ikat pakai sarung, pakai training spak. Kalau nggak bisa pakai celana, nggak pakai sarung, pakai celana panjang. Jadi duduknya di mana Ustaz? Nggak perlu pakai duduk, nggak ada bangku di dalam masjid. Silakan, sholat subuh gabung. Wah, begitu subuh dia sudah duluan datang di situ. Mulai. Ya namanya kita di dalam penjara, mau kemana? Penjara, kamar penjara. Orang yang pemalas sholat sekalipun jadi rajin sholat. Bahkan ada seorang yang tukang kori, yang suka, setiap subuh dia selalu mengumandangkan azan subuh. Beliau ini pejabat di rumah sakit, dan beliau katakan, saya Ustaz nggak pernah azan selama saya hidup. Jangankan azan, sholat subuh pun saya ngorok, saya tidur Ustaz. Setelah saya masuk penjara, baru saya sadar. Mau tidak mau saya terpanggil untuk beribadah. Saya terpanggil untuk mengumandangkan azan. Nah saya berdoa mudah-mudahan Pak Yakut ini mendapat musibah dan masuk penjara. Insya Allah. Kalau sudah masuk penjara, insya Allah pasti rajin. Ya mau tidak mau, kalau tidak ada yang muazin, terpaksa dia yang azan. Saya aja yang dari kafir begitu masuk penjara jadi imam. Begitu kan? Orang yang tidak bisa azan, saya maju ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kami bikin pertandingan azan di dalam penjara. Juara 1, 2 juta rupiah. Bikin pertandingan azan, minta para donatur. Ibu bapak mesti tahu, penjara lembaga pemasyarakatan rutan Bareskrim Mabes Polri itu bukan orang-orang pencuri kambing, pencuri ayam. Tanya Pak Alung ini. Itu yang baru ditangkap sekarang binomo, siapa? Kens, siapa? Nah, itu yang begitu-gitu. Itu bukan maling 1-2 biji, 1 ekor ayam. Aset omset mereka itu sudah Masya Allah. Jadi untuk apa harta di dalam penjara itu? Nggak ada arti apa-apa. Belum lagi tidak terkontaminasi dengan cahaya ultraviolet. Jadi setiap hari ketergantungan manusia itu hanya kepada Allah. Obat ratusan ribuan disimpan
vitamin D, vitamin A, vitamin C, vitamin A, macam-macam vitamin disimpan. Untuk apa? Untuk menutupi penyakit yang datang. Bayangkan itu. Nah, mau bergantung kepada siapa? Kecuali hanya kepada Allah. Orang Cina itu banyak yang begitu. Waduh, mau bergantung kemana lagi? Hanya orang Islam yang rajin. Kalau siang boleh ada solat fardu, kalau malam minal laila fatahajat bihi. Di separuh malam ada solat apa? Solat tahajud. Dikutip dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal laila fatahajat bihi. Pada separuh malam solatlah, sujudlah kamu menyembah kepada Allah. Karena hanya separuh malam Rasulullah menembus Sidratul Muntaha. Nah, ini yang Abu Jahal, otak manusia kafir yang tidak terima. Dia protes kepada Nabi Muhammad. Dia panggil kepada Rasulullah, sini Muhammad. Ada apa Abu Jahal? Betulkah tadi malam antum dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, dan dari Palestina antum menuju ke Sidratul Muntaha sampai menembus langit ketujuh? Betul. Kata Abu Jahal, Muhammad, jangankan ente, nenek moyang kami, jangankan ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram, dari Makkah menuju ke Palestina menempuh perjalanan 40 hari 40 malam. Bagaimana mungkin hanya separuh malam antum pulang pergi hanya 6 jam? Nah, ini yang kafir tidak terima. Ini yang Abu Jahal tidak suka terima dengan argumen Rasulullah. Maka dia katakan kepada Rasulullah, angkat kakimu sebelah kanan wahai Muhammad. Rasulullah angkat, sebelah kiri juga. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat, berarti kaki saya jatuh. Ini Abu Jahal lupa ada gaya gravitasi. Segala sesuatu yang dari atas pasti jadi turun. Segala sesuatu yang dari atas pasti turun. Rasulullah menyesuaikan standarisasi itu. Segala sesuatu yang dikejarkan, yang dilakukan Allah, aku tidak mengerti, kata Nabi Muhammad. Semua yang melakukan itu adalah Allah. Makanya di dalam firman-Nya dikatakan, Subhanallazi, Maha Suci Allah, isim yang mentasbihkan, mensucikan Allah. Subhanallazi asra bi abdi. Kalau tidak dimulai dengan Subhanallazi, maka percuma apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai menembus Sidratul Muntaha, tembus sampai ke bawah. Dan ini orang-orang Barat sudah mengadakan penelitian bahwa kecepatan Rasulullah itu 150.000 km per detik. Separuh daripada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Sedangkan Rasulullah kecepatannya 150.000 km per detik. Bayangkan, berarti Rasulullah menempuh perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha 6.482.000.000 sekian. 6.400.000.000 sekian. Sampai Rasulullah pulang pergi selama kurang lebih 6 jam. 6 jam dikali 60 dibagi 60, karena dia dalam perhitungan detik, bukan dalam perhitungan menit. Bayangkan kecepatan apa itu? Sudah dikali. Siapa bilang yang tidak bisa diprediksikan dengan logika? Bisa diprediksikan dengan logika. Sampai ke atas sana Rasulullah turun, Rasulullah sampai, Rasulullah jelaskan kepada Abu Jahal. Pada waktu itu bukan sedikit orang yang masuk Islam kemudian murtad lagi, mereka kembali kepada kekafiran. Kenapa? Karena percaya kepada Abu Jahal. Nah, saya juga yakin sekali ini, jangan-jangan ini manuver politik yang ada di negara kita
Orang-orang yang tadinya diberi jabatan, mereka mengaku sebagai muslim, ya, mohon maaf, mereka mengaku sebagai muslim, lalu mereka diperalat oleh orang-orang kafir, ya, atau tidak diperalat oleh orang-orang kafir, tapi ingin mencari muka kepada kafir, lalu kemudian menjelek-jelekan saudara muslim. Nah, ini meragukan. Jangan katanya kita mengumandangkan azan, nanti kalau ada tetangga kita yang punya 5 ekor anjing di sebelah juga punya anjingnya menggonggong, kita juga mengumandangkan azan, 5 ekor anjing juga gonggong, maka suaranya jadi sama. Ini bagaimana cara orang kafir hancurkan Islam, pakai Islam dengan menggunakan orang Islam. Sekarang lagi ribut ini. Saya doakan mudah-mudahan bukan kasus azan, bukan kasus apapun, mungkin kasus-kasus korupsi ke depan, iya kan? Baru Yakut. Iya, Yakut kedapatan nyolong uang negara, itu dia. Iya kan? Bukan kasus masalah azan, bukan. Mungkin ke depan ada uang haji atau uang negara dikorupsi dan kemudian ditangkap KPK, masuk penjara di Mabes Polri, insya Allah di dalam penjara jadi rajin dia mengumandangkan azan. Begitu. Itu. Kok jadi begini pejabat kita? Pejabat kita ini jadi rusak begini. Saya orang yang dari kafir masuk Islam, sadar betul begitu saya dan istri dikhitan, kami satu keluarga, saya, istri dan 3 orang anak, kami dikhitan, kami disunat. Baru 3 hari saya disunat, saya sudah minta kepada ketua MUI untuk segera bawa kami ke masjid. Kami ingin sekali sholat berjamaah di masjid. Karena belum tahu etika di dalam masjid, saya masuk pertama masjid. Begitu masuk pertama di masjid, saya sholat sunatul masjid. Saya sholat sunatul masjid cuma 1 rakaat. Ada yang di samping tegur sama saya, Pak, ya, itu sholat apa? Sholat. Ya, sholat apa itu, Pak? Sholat. Kok kenapa cuma 1 kali? Ya, sholat. Jadi beliau ketawai. Rupa-rupanya beliau tahu bahwa saya tidak sempurna melaksanakan sholat sunatul masjid. Karena belum tahu. Nah, kedua kali saya mulai perhatikan, oh begini cara sholat. Dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang sangat perih sekali, usai disunat, saya katakan kepada anak istri saya, mari kita bikin sholat, kita sholat di rumah, kamu jadi imam, saya jadi makmum di belakang. Ini istri saya juga kan kebetulan dari kafir. Jadi bagaimana, Pak? Ya, saya tidak bisa sholat karena memang habis disunat, kurang sakit, memang masih sakit. Kamu yang jadi imam, saya di belakang. Berapa rakaat, Pak? Pokoknya ente mainkan 20 kali deh. Ini belum tahu sama sekali karena memang baru belajar baru 3 hari masuk Islam. Nggak tahu. Sampai arah kiblat pun kami nggak tahu. Di mana kiblat itu? Tengok kemana? Tengok ke jendela. Itu yang betul. Berapa kali, Pak? Mainkan 20 kali. Al-Fatihahnya dia tidak hafal, dia cuma baca secara Latin sampai 20 kali. Datang Pak Komarun Sofa, sholat apa itu Pak Yahya? Sholat subuh. Sholat subuh bukan 20 kali, Pak, cuma 2 kali. Kalau begitu Bapak berikan saya buku, berikan saya tuntunan, berikan saya ilmu
supaya saya paham tentang sholat 5 waktu. Diberikanlah buku warna kuning itu, tuntunan sholat, wirid dan doa, lengkap. Belum sampai zuhur di siang hari, saya sudah hafal tentang sholat itu. Oh, rupa-rupanya menjadi mudah kalau ada ilmu. Al ilma bil kasab labin nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena dari keturunan. Jadi kami pelajari. Saya mulai bertanya-tanya kepada Pak Komarun. Berarti Pak tidak boleh saya sholat istri jadi imam ya? Oh nggak boleh Pak, kecuali di pendeta boleh. Kalau di pendeta perempuan boleh jadi pendeta, boleh jadi imam. Tapi kalau di Islam nggak boleh. Yang jadi imam adalah laki-laki. Oh, tidak gampang di dalam Islam ini. Masuk ke masjid mesti bersih tangan, baju yang penting murah, nggak jadi masalah. Saya tanya kepada Pak Komarun, kira-kira Pak pajak setiap bulan berapa kami bayar ini? Soalnya kami sudah tidak punya gaji. Oh nggak pakai pajak. Pokoknya di Islam ini gratis semuanya. Alhamdulillah. Kalau di Kristen kan tidak, 1/10 dari gaji bayar kepada pendeta. Oh begini rupa-rupanya hidup dalam Islam. Ikhlas. Tidak perlu pakaian mewah, tidak perlu pakaian mahal, pakaian murah, yang penting bersih. Jangan ada lambang di belakang Jokowi Ma'ruf. Ini dia. Jokowi Ma'ruf, Prabowo Sandi. Nah, ini bukan sholat nanti, berkelahi di dalam masjid. Ini dia. Apalagi mau pemilu sekarang ini, mau pemilihan umum. Ini ibu bapak jadi pengalaman bagi kita. Nggak usah kita terlalu stres dengan memikirkan apa yang dilakukan oleh saudara Yakut ini. Sudahlah, kita paham betul. Setiap kali ada fenomena politik di masyarakat, pasti pejabat-pejabat Jokowi bikin keributan. Coba ibu bapak perhatikan. Nanti setelah Yakut bikin masalah, ada lagi pejabat besok bikin. Coba nanti lihat, jangan potong jari saya, leher saya potong. Setelah Yakut bikin, ada lagi pejabat besok bikin. Percaya sama saya sudah sekolah kelakuan mereka ini. Saya sudah sekolah kelakuan mereka. Kenapa? Karena dari awal Jokowi menjabat sampai akhir jabatan beliau, nggak pernah ada bekas kinerja etos yang baik bagi kemajuan publik Indonesia. Kita lihat aja nanti. Nanti setelah Yakut, siapa lagi? Yukit, nggak tahu saya. Nanti kita lihat kalau nggak percaya. Saya sudah pengalaman yang begini. Sudah pengalaman. Apalagi wakil di sebelah juga, Rajal, cuma tahunya diam-diam Pak Maruf. Dapat tiap bulan dapat gaji. Itu dia. Jadi kita masyarakat Indonesia ini bersabar, karena saya dengar-dengar juga pemilu ini akan ditunda. Entah siapa lagi mau jadi presiden, apakah Jokowi mau jadi presiden lagi, wallahu alam. Ya, siapapun jadi presiden, yang penting umat Islam tetap maju ke depan. Umat Islam tetap beribadah, umat Islam tetap menjalin ukhuwah Islamiyah. Beribadah, semangat. Dalam keadaan yang bagaimanapun, saya dalam kondisi sakit, begitu keluar dari penjara tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, susah untuk berbicara. Ayat-ayat suci Al-Quran di dalam penjara saya hafal, semua saya hafal, hadis Quran saya hafal. Begitu satu hari mau bebas, lupa semuanya, tidak tahu kemana. IQ saya, pikiran saya, imajinasi saya, memori saya di kepala saya hilang semuanya. Bahkan beberapa hari yang lalu dalam menyampaikan dakwah, risalah dakwah pun bingung saya, apa yang saya sebut ini. Istri saya waktu menjemput saya dari penjara bawa ke rumah, nggak tahu saya di mana alamat rumah saya, nggak tahu saya Pak, nggak tahu. Selama kurang lebih 4 hari 4 malam bingung saya, nggak tahu di mana rumah saya. Maka datanglah seorang tokoh ulama namanya
Yusuf Mansur. Beliau datang kepada saya, padahal saya pernah menghantam beliau karena ceramah dengan ibu-ibu. Saya tidak pernah ada niat untuk menjatuhkan seorang ulama. Beliau adalah ulama, urusan persoalan di beliau dengan masyarakat saya nggak tahu menang. Yang penting beliau menjemput saya, membawa saya ke rumah. Bahkan menurut istri saya, yang menyuapi saya makan itu adalah Yusuf Mansur. Saya sudah nggak tahu diri saya. Sepatu sudah nggak punya, celana, pokoknya baju sudah buka, nggak tahu kemana saya. Sampai Ustaz Yusuf Mansur mengatakan, pokoknya Ustaz Yahya sudah hilang lah, nggak tahu kemana. Itu ibu bapak. Tapi karena kebaikan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan detik-detik terakhir, tinggal hitung 3 jam saya bebas. Tiba-tiba saya tidak bisa bicara, saya tidak kenal kepala rutan, saya tidak kenal siapapun yang ada di dalam penjara. Ada skenario apa kira-kira itu? Apa maksud Allah terhadap saya? Enggak. Sebagai orang yang diberi nikmat iman oleh Allah, hadapi itu, minta kepada Allah pertolongan. Akhirnya kembalikan pelan-pelan. Saya sudah berpikir, berarti hidup saya ini sudah tidak bisa bicara lagi. Cuma duduk, merenung, diam, nggak bisa bicara lagi, nggak tahu apa yang mau dibuat, apa yang mau dipikirkan, cuma duduk-duduk di dalam rumah. Sampai orang-orang yang ada di rutan Cipinang ditanya kepada saya, bagaimana pengalaman Bapak? Saya bicara dan dia katakan, apa bicaranya Bapak ini Bu? Kami nggak mengerti. Surat pembebasan saya bukan tanda tangan, hanya pinjam jempol saya dicap, karena saya sudah tidak bisa berbicara. Ini bukan hal yang mudah ibu bapak, bukan hal yang mudah. Belum lagi masalah-masalah yang kami hadapi di dalam penjara. Semua yang kami hadapi ini mendorong kami untuk semakin setia. Saya cuma satu berpikir, ya Allah, kalau ini adalah perbuatan makhluk manusia terhadap saya, tidak ada yang lebih kuat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang lebih kuat kecuali kekuatan Allah. Saya akan lawan ya Allah. Sedangkan menghadapi hukum saja saya tidak pernah berhenti, saya melawan. Orang Kristen satu Indonesia menyerang saya karena saya mengatakan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus. Kitab Kristen itu Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Titus, Spiritus, macam-macam saya terangkan. Akhirnya saya sadar bahwa saya sudah melecehkan agama orang lain. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan, mencandai kitab apapun prinsip yang ada dalam kultus keyakinan doktrin agama Kristen. Sadar saya, di dalam penjara orang Kristen yang memberi saya makan, baru saya sadar, waduh, banyak juga mereka yang masuk Islam. Akhirnya saya jadi sadar, ya Allah yang menyadarkan saya. Oh, memang saya tidak ada salah, tapi disinilah kesalahan saya di hadapan Allah. Jadi begitu sidang, ditanya oleh jaksa penuntut umum, ditanya oleh semua hakim, ditanya oleh jaksa penuntut umum, oleh ahli pidana, ahli forensik, dan segala macam ahli bertanya kepada saya, apa betul Pak Yahya, apa yang Bapak bilang itu benar Pak? Tidak ada yang salah? Tidak ada Pak, semuanya betul semua. Jadi Bapak tidak membantah? Enggak Pak, Bapak siap dihukum? Saya siap Pak, berapa puluh tahun pun saya dihukum. Alhamdulillah. Orang yang mengaku ternyata bagus ya. Jadi kalau bapak nanti masuk penjara, mengakulah Pak supaya ini hukumannya ringan. Alhamdulillah. Diancam 7 bulan, diputus hakim 5 bulan. Cuma 5 bulan saya di penjara.
Mana ada di rusun Bareskrim bisa 5 bulan. Oh, kalau mau bebas di Bareskrim, miliaran dulu Pak Alung baru bisa bebas. Itu penjara Bonafit itu. Penjara Bonafit bayarnya mesti mahal. Kami bebas dari sana, kami sadar, Masya Allah, betul-betul sadar kami. Sadar, saya melihat kehidupan yang ada di situ. Datang satu persatu, orang-orang bukan sembarang. Saya mau keluar, datang Ferdinand Hutahian. Saya mau keluar, datang lagi Edi Mulyadi. Semua orang-orang top semua masuk ke dalam sana. Entah siapa lagi yang datang. Mudah-mudahan Ngabalin, Kibulin juga masuk itu. Iya, pasti akan rasa semua itu. Pasti akan rasa semua. Semua yang berkumpul, semua yang menjadi tokoh, semua yang menjadi panutan umat, insya Allah semua akan diuji oleh Allah. Saya sebagai seorang ustadz, saya tidak pernah meminta pengacara siapapun. Dikasih pengacara saya tolak, dari polisi saya tolak, bahkan dari jaksa agung akan memberikan pengacara, saya juga tolak. Saya bilang saya adalah pendakwah. Saya bergantung berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berlindung kepada Allah. Ini atensi dari siapapun saya tak peduli. Saya hanya bergantung kepada Allah. Saya tahu saya orang yang diberi petunjuk. Saya orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Saya akan konsisten menjalankan perintah Allah. Saya akan setia. Setelah nanti bebas, saya akan berdakwah lagi. Saya akan datang berdakwah, akan menegakkan Islam sampai masuk ke dalam liang kubur. Ini adalah komitmen kami pribadi. Makanya saya bilang kepada Pak Alung, kepada Brigade 08, kondisikan saya, insya Allah saya akan datang ke Riau, kita berdakwah di sana. Tunjukkan, karena mereka ini pikir-pikir saya sudah mati. Waduh, sampai istri saya sudah nggak ketemu saya punya HP. Karena beberapa bulan nggak bisa ketemu, nggak bisa jumpa dengan siapapun. Ibu bapak boleh tanya, semua yang ditahan di Mabes itu nggak pernah ada suaminya, istrinya bisa jumpa, itu nggak pernah. Coba tanya, hanya 2 tahanan yang boleh jumpa istri dan anak-anaknya. Siapa? Ini saya terus terang mau bicara. Hanya 2 tahanan yang boleh jumpa, saya dan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Yang lain daripada itu tak boleh dijemput siapapun. Wallahi, boleh tanya. Yang bisa jumpa itu hanya saya dan Habibana Rizik Syihab. Yang lain tak boleh dijemput. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kami, datang ke sana, lihat, ada kacek di dalam. Waduh, sudah hancur. Muhammad Kacek itu. Wah, sudah hancur, mulai dari kaki sudah pengkor, muka sudah hancur, bibirnya sudah panjang, Masya Allah. Itu ibu bapak, jangan coba-coba. Ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang kehidupan di dunia ini, apalagi di Indonesia ini, kita masih sangat peduli, masih sangat berkasih sayang antara sesama umat, baik beragama maupun dalam kehidupan kebersamaan kita. Saya sendiri mempelajari kebersamaan itu justru di dalam penjara. Nggak apa-apa kita bicara tentang ketegasan prinsip-prinsip agama. Kita bicara. Saya tegaskan kepada mereka, tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Islam. Aina dina illallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Saya tanyakan kepada yang lain, mana argumen kamu? Mana keyakinan kamu? Enggak punya, saya tawarkan. Bagaimana kalau ikut saya? Ikut. Kamu ikuti saja. Kalau nggak enak, kamu keluar lagi. Tapi bagaimana Pak Yahya kalau nanti kita disunat? Insya Allah disunat itu nanti disunat di dokter boleh, disunat di imam boleh, disunat di kampung juga boleh. Saya sunatnya di kampung pakai bambu. Sakitnya minta ampun. 8 hari 8 malam baru saya berhenti pegang sarung begini terus. Susah memang, sakitnya minta ampun. Ya, kalau tidak ada syarat sunat, banyak orang kafir masuk Islam.
Tapi yang masuk Islam ini, yang sunat ini yang berat. Kenapa? Karena kalau tidak sunat berarti tidak boleh sholat. Itu dia. Jadi tidak mudah Pak Yakut. Tidak mudah kita melepaskan azan itu, sampai ada seorang pemuda, sampai ada seorang yang mengawal Rasulullah, setia di samping kanan Rasulullah. Akhirnya beliau menjadi korban, dibantai, dihabisi oleh kaum Quraisy. Kenapa? Hanya karena memanggil orang beribadah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Siapa dia? Siapa dia? Bilal bin Rabah. Mati dalam keadaan yang sadis, sampai dihajar dengan batu, kepalanya hancur hanya karena berserah diri mempertahankan keimanan Islam di atas pengakuan azan di hadapan Allah. Nah ini, jadi tolong dihargai itu, tolong dihargai. Karena semua yang kita sampaikan dalam lapas itu adalah nama Allah. Itu dihargai ibu bapak. Ini bukan hal yang mudah. Hati-hati, hati-hati. Kalau orang sudah mencela tentang azan, tunggu aja. Lama atau cepat, insya Allah pasti akan kena itu. Yakin saya. Lama atau cepat pasti akan kena. Kalau saya memang dulu di kafir memang belum tahu apa-apa. Saya hafal dari kecil, saya hafal Quran, hafal tentang azan. Bahkan ada orang Islam saya tanya, kamu hafal nggak azan? Dia bilang nggak hafal. Saya hafal. Coba kamu sampaikan azan kalau kamu hafal. Saya sampaikan. Allahu Akbar di dalam kelas. Loh kok bisa kamu? Bisa. Padahal saya beragama Kristen, dia Islam tidak bisa. Nah, coba bayangkan itu. Ini bayangkan. Jadi ibu bapak, belum tentu orang kafir di luar sana, belum tentu semua orang kafir di luar sana benci kepada azan. Ada juga yang cinta kepada azan. Ada, bahkan ada yang masuk Islam karena mendengar azan. Ada, tertarik dengan azan. Di dalam penjara Bareskrim pun ada seorang Cina kaya. Dia paling tidak suka kalau subuh hari dengar azan itu, yang menyampaikannya ada seorang laki-laki muda. Cara menyampaikan azannya kasar. Tapi ketika ada seseorang tua yang menyampaikan azan dengan lembut, dia paling senang mendengar azan. Nah ini kiblat. Ini adalah petunjuk arah bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Diantar pelan-pelan. Ada yang mendekatkan diri karena pengetahuan sains, teknologi. Ada juga yang mendekatkan diri mendapat hidayah karena mendapatkan azan. Nah saya mau sarankan kepada pejabat-pejabat kita, termasuk Pak Yakut dan semua pejabat-pejabat Jokowi ini, tolong jangan menghina-hina azan. Karena tidak semua orang Kristen itu membenci azan, enggak, banyak yang senang. Memang ada 2, 3 golongan yang anti kepada azan. Yang pertama, walan tardu antal yahud wala nasara hatta tatabi'a millatahu. Yang ketiga itu adalah iblis, setan yang tidak suka dengan azan. Sehingga sementara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Garu-garu pantat. Ada juga karena pemalas. Itu kan karena sudah asik. Dia berpikir sendiri, dia asik, dia azan sendiri. Dia kira nggak ada orang lihat. Sambil garuk-garuk pantat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pernah saya lihat, Bu. Pernah saya lihat. Begitu habis azan saya bilang, kawan, ente kalau masih mengantuk, bobo aja dulu lah. Ya, biar nanti anak yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu, ada juga begitu. Sering saya lihat itu. Makanya habis azan saya terus tegur, Jack. Karena saya nggak tahu namanya sebagai Jackie. Jack, ente lain kali kalau mengantuk, ya, ente jangan pikir nggak ada orang deh. Aneh ada di samping.
biar nanti aneh yang ajan. Insya Allah itu. Tapi kalau lihat banyak orang rapi, waduh, rapinya minta ampun. Nah ini yang begini-gini. Itu. Saya kira ini melatih kita untuk disiplin. Disiplin dalam melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti masalah kita, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa bagi segenap kehidupan masyarakat kita. Sampai hari ini saya lihat tidak pernah ada kedamaian. Bahkan sampai malam tadi ini pun masih ribut di Kementerian Agama. Orang demo sana sini, orang demo minta Yakut turun supaya dipecat dari Menteri Agama. Coba nanti kita berdoa supaya akan ada pemimpin-pemimpin yang baik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Kita mendoakan pemimpin yang baik, ya. Asal jangan dua tadi lah, Jokowi dengan Ma'ruf lagi. Ya, kita doakan supaya datang Prabowo, Anies atau siapalah, pokoknya Prabowo lah. Ya. Ya insya Allah. Bapak Prabowo bagus, insya Allah. Kita doakan orang-orang ini supaya menjadi pemimpin yang baik ke depan. Anies Baswedan, Menteri Agama nanti kita serahkan kepada UAS. Oh itu jago itu. Itu masih muda tapi luar biasa itu. Ustadz Abdul Somad jadi Menteri Agama. Wah ini juga gaya. Apalagi sudah punya gelar akademik PhD. Itu sudah mempunyai gelar S3. Ini gagah sekali kalau sudah jadi anggota, sudah jadi Menteri Agama. Ini satu ini wallahu a'lam bishawab. Innalillahi. Sama dengan saya waktu ditanya hakim, Ustadz, waktu sekolah kira-kira Ustadz sampai tamat apa? Saya bilang cuma sampai SD Pak. Oh SD ya? Iya. Begitu sampai di pengadilan tinggi, ya apa itu? Apa namanya? Apa ini namanya? Pengadilan Jaksa Agung. Langsung di situ ditulis pendidikan S3. Loh, enggak Pak, cuma SD saya. Tidak Ustadz, tapi memang laporannya S3. Oh, begitu ya. Ya enggak apa-apa Pak, tulis-tulis aja lah. Iya, padahal pendidikan saya cuma SD. SD pun itu tinggal didorong-dorong baru tamat. Ya, kita doakan supaya UAS nanti jadi jadi menteri. Karena sudah strata 3, sudah PhD ya. Sudah mencapai stratum 3. Saya juga pernah jadi rektor, insya Allah. Ya, kalau kami tidak ada ambisi untuk jadi apapun, kami hanya jadi ambisi ustadz kampung-kampung beginilah. Ke sana kemari berdakwah. Ya. Jadi itu. Untuk apa gelar akademik? Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Ini abad 21, kemampuan seorang pemikir, kemampuan seorang pejabat harus diuji dengan kemampuan akademik, kemampuan sosiokultur, kemampuan teologis, kemampuan kemapanan administrasi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimiliki oleh UAS Ustadz Abdul Somad. Syarat dalam kemampuan pemahaman agama. Cocok sekali kalau jadi menteri agama. Tapi kalau ke MUI dia tidak cocok karena itu sarana politik di situ. Kalau yang jadi MUI itu cocoknya yang mesti memang kaliber jago dalam soal-soal seperti Habibana Rizik Sihab. Nah itu cocok itu. Nah itu dia bagus sekali kalau jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah kita doakan bersama-sama ya. Kita doakan supaya ke depan Islam akan jadi bagus. Dan tidak usah saling menyakiti, saling membunuh, saling apa. Biarkan orang-orang yang tadinya mencelakai kami, mempenjarakan kami, nggak apa-apa, ya. Semua kita serahkan kepada Allah. Itu. Nah satu ini kan kita nggak tahu. Orang-orang ribut sekarang cari tahu. Sarjananya dari mana? Ada sarjananya nggak ada. Sarjananya dari mana? Nah tamatannya cuma SMA. Dia bukan output sarjana. Ini kemampuan untuk melahirkan, menelurkan kredibilitas dalam kompleks permasalahan publik sangat berat.
maka dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan. Kita berdoa agar Pak Jokowi sampai semua pejabat-pejabat beliau di 2024 turun dengan baik. Turun dengan baik. Turun dengan baik, ada presiden-presiden yang lebih baik ke depan. Presiden dan wakil presiden, menteri-menteri yang lebih baik ke depan. Orang tua-tua nggak usah jadi wakil presiden. Ya, termasuk Maruf Amin itu. Nah, duduk rapat-rapat dia jadi MUI. Itu, ya. Tapi kalau sudah rusak begitu, sekali rusak tetap rusak. Nah, ini ibu bapak, jaga anak-anak kita. Kalau sudah rusak, pasti rusak. Ya, kalau sudah rusak pasti rusak. Jaga kredibilitas, jaga wibawa kita sebagai ulama. Saya kira ibu bapak ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan motivasi kepada kita semua. Saya tidak bisa lama-lama bicara. Insya Allah dari jam berapa saya sampai kelewat saya ke sana itu, mau ke masjid sini tadi pagi, tadi maghrib. Saya sholat maghrib di sana pertama. Yang jalanan macet itu sampai terlempar ke sana, ada bakso di sana. Ada bakso di depan situ. Ada klinik apa itu, klinik duha itu apa? Ya. Saya sempat makan di situ sama anak istri. Ya, baru kami ke sini pelan-pelan setelah usai Isya. Jadi saya kira jamaah, insya Allah di lain waktu kita jumpa lagi. Mudah-mudahan nanti kalau di bulan Ramadan, insya Allah Ramadan, kalau saya masih berkeliling, apa itu namanya? Safari dakwah, insya Allah kita isi lagi di sini. Kita sama-sama sholat tarawih. Tapi jangan 20 rakaat, 8 rakaat sudah cukup. 8 rakaat. Nanti saya dengan istri akan ikut sama-sama tarawih. Mungkin sini 5 jadwal, di Padang 5 jadwal. Kami akan selalu keliling. Karena kalau saya di rumah, terus terang aja ibu bapak, saya di rumah pasti saya bisu. Itu dia. Kalau saya di rumah pasti saya diganggu-ganggu oleh setan. Jadi pasti saya diganggu-ganggu, pasti saya akan dikerja-kerjain. Jadi saya harus keliling kemana-mana berdakwah. Dengan begitu saya kesibukan, alhamdulillah saya jadi sehat. Ini istri saya sudah agak alhamdulillah berhenti ngurut saya. Biasanya injak di belakang, lari keliling kompleks, dikawal seperti orang gila saya. Padahal tidak gila, karena memang begitu. Dianggap sudah gila saya di kompleks itu. Jadi saya kira itu ibu bapak ya. Insya Allah nanti bulan April kita jumpa lagi di lain waktu. Kita akan berbicara tentang peran sholat dan sekaligus rahasia kitab samawi diturunkan pada bulan Ramadan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.